teman-teman, berjumpa lagi dengan kami Fisika C 2018. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai sifat partikel dari gelombang. Apakah teman-teman sudah menonton video pembahasan sebelumnya mengenai dualisme partikel gelombang? Ini merupakan video lanjutannya. Jadi, diharapkan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Fenomena sifat partikel sebagai gelombang. Terdapat efek fotolistrik, elektron plus foton menghasilkan elektron, efek Compton, elektron plus foton menghasilkan elektron plus foton aksen, cahaya foton kehilangan energi. Kemudian ada Bremsstrahlung dan produksi sinar X, elektron menghasilkan elektron plus foton, cahaya foton dengan energi tinggi sinar X. Kemudian ada produksi pasangan, foton menghasilkan elektron plus positron, elektron plus positron menghasilkan foton. Foton dipengaruhi oleh gravitasi, cahaya dibelokkan oleh gravitasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita pelajari lebih lanjut. Simak baik-baik ya. Efek fotolistrik. Elektron plus foton menghasilkan elektron. Adanya arus listrik akibat fotoelektron yang loncat ke plat berikutnya. Berawal dari percobaan Frank Hertz pada tahun 1887 yang ingin membuktikan ramalan Maxwell tentang gelombang elektromagnetik pada tahun 1864, yaitu arus AC menghasilkan gelombang elektromagnetik. Loncatan listrik lebih mudah jika elektroda disinari. Mengapa bisa ada arus listrik? Partikel atau cahaya yang membawa energi, kemudian menumbuk plat, kemudian menumbuk elektron untuk melepaskan diri dari plat, kemudian energi kinetik untuk bergerak lepas menuju plat yang lain dan menghasilkan elektron yang menimbulkan arus listrik. Hasil eksperimen, energi kinetik maksimum, yaitu elektron foto tidak bergantung pada cahaya. Energi elektron foto tergantung pada frekuensi cahaya. Ini merupakan grafik pada saat intensitas berubah, frekuensi tetap. Semakin kuat intensitas cahaya, semakin besar energi yang cahaya diberikan ke elektroda, sehingga semakin besar pula energi kinetik maksimum. Ini merupakan grafik intensitas tetap, frekuensi berubah. Bila F kurang dari F min, maka tidak ada elektron foto yang dipancarkan. Elektron foto akan dipancarkan pada frekuensi berapa saja, asalkan intensitasnya cukup kuat. Teori efek fotolistrik Einstein mendapatkan Nobel pada tahun 1905. Cahaya terdiri dari kuanta yang disebut foton. Energi foton sebanding dengan frekuensi. EK sama dengan H nu min W, dengan H merupakan konstanta Planck dan W merupakan fungsi kerja. Foton merupakan partikel cahaya. Foton memiliki energi, memiliki kecepatan c m sama dengan m0 per akar 1 min u kuadrat per c kuadrat. Foton partikel tidak bermassa dan foton memiliki momentum foton. P sama dengan E per C sama dengan HV per C sama dengan H per lambda. Untuk yang selanjutnya, mengenai efek Compton. Elektron plus foton menghasilkan elektron plus foton aksen. Cahaya foton kehilangan energi. Foton yang datang dengan energi E1, lambda 1 akan terhamburkan inelastik oleh elektron dan foton yang terhambur dengan energi E2, lambda 2 akan kehilangan energi. Energi foton E1 lebih besar dari E2 dan panjang gelombang foton lambda 1 lebih besar dari lambda 2.
Didapatkan bahwa delta L sama dengan lambda 2 min lambda 1 sama dengan H per MC dikali 1 min cos theta. Yang selanjutnya, mengenai Bremsstrahlung dan produksi sinar X. Merupakan proses kebalikan dari efek fotolistrik. Elektron menghasilkan elektron plus foton. Sifat radiasi yang ditemukan oleh Roentgen, sinar X, yaitu menjala lurus, tidak terpengaruh oleh medan listrik dan medan magnet, daya tembusnya besar, menyebabkan gas fosforesen berpendar, menghitamkan atau membakar film, daya tembus yang tak terhingga kecepatannya, dan elektron intensitas yang tak terhingga jumlah elektron. Penjelasan secara klasik. Dasarnya, benda bermuatan listrik bila mendapat percepatan atau perlambatan akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Elektron yang mula-mula bergerak menubuk target mendapat perlambatan, kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik, dan sinar X adalah gelombang elektromagnetik. Yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, adanya intensitas yang sangat besar pada beberapa panjang gelombang, adanya panjang gelombang minimum untuk setiap beda potensial. Ini merupakan grafik intensitas terhadap panjang gelombang. Duane dan Han, EK sama dengan HF min W, EV sama dengan HF, FV sama dengan HC per lambda. EK sama dengan FV, dengan FV lebih besar dari Duane dan Han. Rumus empirisnya, lambda min sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 per V dengan lambda dalam meter dan V dalam volt. Untuk yang selanjutnya, mengenai produksi pasangan. Elektron plus positron akan menghasilkan foton, atau foton akan menghasilkan elektron plus positron. Menurut fisika klasik, ini tidak boleh terjadi karena melanggar hukum kekekalan massa. Tapi menurut fisika kuantum atau modern, boleh terjadi karena tidak melanggar hukum kekekalan massa energi. HF merupakan energi sinar gamma, dan M0C kuadrat tambah EK merupakan energi elektron ditambah M0C kuadrat ditambah EK energi positron. Hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan muatan. Kebalikan produksi pasangan terjadi jika positron berdekatan dengan elektron dan keduanya saling mendekati di bawah pengaruh gaya tarik-menarik dari muatan yang berlawanan. Kedua partikel tersebut musnah pada saat yang sama dan massa yang musnah tersebut menjadi energi dan foton sinar gamma. Next. Foton dipengaruhi gravitasi. Cahaya dibelokkan oleh gravitasi. Cahaya dibelokkan saat melewati matahari saat mengamati cahaya bintang. Cahaya E bertambah saat jatuh dalam medan gravitasi. Menurut fisika klasik, ini tidak mungkin karena energi kinetik harus lebih dari kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Menurut fisika modern, mungkin jika berperilaku sebagai partikel. Gravitasi mempengaruhi cahaya walaupun foton tak mempunyai massa diam. Teori relativitas dan prinsip kesetaraan mengarahkan pada kesimpulan bahwa cahaya harus memiliki efek gravitasi yang dimulai bahwa walaupun foton tidak mempunyai massa diam, tetapi foton ketika bertumbukan berperilaku seakan-akan mempunyai massa kelembaman. Karena P sama dengan HV per C dan V sama dengan C untuk foton, karena massa gravitasi tidak bisa dibedakan dari massa kelembaman, maka cahaya pun harus dipengaruhi oleh gravitasi. Foton harus mempunyai massa kelembaman
Pengurangan EP ditambahkan ke energi foton E sama dengan HV bukan EK foton yang mengakibatkan penambahan E dan F. Energi foton akhir sama dengan F foton awal ditambah pertambahan energi. Kemudian energi foton setelah jatuh melalui tinggi H. Untuk yang selanjutnya, mengenai cahaya, apakah cahaya gelombang ataukah partikel? Radiasi elektromagnetik cahaya adalah gelombang karena mengalami pemantulan dan pembiasan, serta interferensi dan difraksi. Radiasi elektromagnetik cahaya juga adalah partikel. Foton sama dengan partikel cahaya teramati dalam proses efek fotolistrik, efek Compton, produksi sinar X, dan fenomena lainnya. Kesimpulannya, cahaya dapat berperilaku sebagai partikel maupun gelombang. Cahaya tidak menunjukkan kedua aspek gelombang dan partikel pada saat yang sama. Terima kasih telah menonton video ini.